Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Noval sama teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di SIAK 44 tercatat Mas Noval. Siap, Bro. Masih hadir 31. Ada yang double date, itu yang nggak diharapkan ya. Seperti Raihan. Nama Raihan di SIAK nggak ada. Tahu ini Raihan siapa ini? Saya cek di SIAK nggak ada atau belum masuk SIAK. Siap. Mohon maaf Pak, tadi kami pakai laptop teman Pak, jadi namanya masih nama yang lama. Nggak boleh juga itu. Orang Balina dijewer tuh, bisa nggak lulus. Iya Pak, laptopnya rusak soalnya Pak, jadi kami pinjam laptop teman. Ya segera dirubah namanya mestinya. Sudah kami rubah Pak. Oke. Jadi masih 33 bergerak lagi Mas. Kita mulai aja. Sudah 31. Oke. Hari ini sudah pertemuan kelima ya. Tidak terasa waktu berjalan cepat sekali. Sudah 2 pertemuan lagi. Anda akan UTS, terus dilanjut kelas ini dengan Pak Made. Saya buka mana nih? Buka itu. Iya. Ya. Yo. Assalamualaikum. Oke, jangan ada yang bocor. Itu suaranya bocor, Mas Kiki. Baik, sudah terlihat ya, Noval sama teman-teman. Lihat, Prof. Hari ini sesuai yang saya sudah sampaikan, ingin mendalami lagi. Isu ini sangat aktual ya. Penempatan orang pusat di daerah. Dalam masa Jenderal Soeharto berkuasa, juga dibicarakan oleh pakar dan juga oleh unsur angkatan bersenjata ya, karena menyangkut kelangsungan pemerintahan. Kemudian ketika Soeharto jatuh, kembali digodok juga soal ini. Di sela-sela revisi undang-undang selalu muncul. Sampai hari ini juga muncul lagi, ya, karena ada kehadiran orang pusat di daerah yang dibutuhkan tidak hadir, ada yang tidak dibutuhkan hadir, ya, jadi ada kesimpang siuran, tapi ada kesuksesan juga, ya, cerita suksesnya ada. Jadi kalau orang pusat di daerah dalam akademik dan juga istilah yang sudah masyhur dipraktekkan, disebutkan ya terminologinya itu yang membuat ada orang pusat di daerah namanya dekonsentrasi. Lembaganya namanya field administration. Kalau dalam praktek Indonesia sering disebut instansi vertikal. Sekarang dengan unit-unit khusus namanya ada yang UPT, ada balai, ya, ada macam-macam, ya, di berbagai sektor sesuai namanya. Misalnya di Hankam, ya, ada Pangdam, ya, di polisian ada Kapolda, ada Polda, ya,
di beberapa tempat unit-unit. Istilah kanwil nggak tahu apa masih ada, ya, kantor wilayah, ya, gitu. Jadi dalam akademik dikenalnya field administration. Dalam praktek bisa bervariasi dari waktu ke waktu antar negara, ya. Jadi saya bahas ini judulnya. Saya mulai, ya. Kalau pendahuluannya ini memang tidak bisa berdiri sendiri kalau kita bicara pemerintahan daerah dalam negara bangsa. Karena negara bangsa eksis, maka ada orang pusat yang bekerja juga selain pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan basis dekonsentrasi. Bahkan ditemani lagi dengan tugas pembantuan. Ada lagi dengan privatization, karena ada orang swasta. Ada juga delegasi, karena ada organisasi semi otonom, ya. Jadi pemerintahan daerah itu tidak sendiri, gitu. Kesuksesannya bersama-sama dengan yang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan negara bangsa. Bahkan UNDP, United Nations for Development Program, ya, organisasi internasional, Mas, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Decentralization cannot take place without centralization. Jadi nggak ada desentralisasi kalau tanpa sentralisasi, ya. Tanpa kehadiran orang pusat di daerah juga, gitu. Pak Afan Ghaffar, guru besar almarhum dari UGM, sebuah negara bangsa harus diakui bahwa daerah, kalau bicara Pemda, itu Pemdanya pemerintahan nasional, bagian dari pemerintahan nasional. Kalau bicara pemerintah pusat, juga pusatnya buat siapa? Buat daerah, karena ada daerah-daerah. Ini saling hubungan, Mas, saling terkait. Dan ada peran yang besar dalam penyelenggaraan desentralisasi dari pemerintah pusat. Jadi kalau ada kegagalan desentralisasi, tidak ada yang 100% oleh orang daerah, Mas, Mbak. Pasti ada berapa persen gara-gara juga andilnya orang pusat, ya. Walaupun lemah banget, ya lemah, harus kita tolong, harus diperbaiki. Kalau kaitannya sama hukum, ya harus bertanggung jawab di depan hukum. Tapi sebetulnya tanggung jawab pusat ada, ya, harus diperbaiki sebagai penanggung jawab penyelenggaraan desentralisasi, ya, dalam negara bangsa. Yang menyelenggarakan kebijakan desentralisasi itu pusat. Kalau di daerah itu otonominya, gitu. Silakan. Kalau lemah, kita perbaiki, jangan dipojokin saja. Nah, dipojokin dulu, boleh. Tapi kalau dipojokin saja salah. Dipojokin dulu silakan. Disalahin, dikasih tahu maksudnya, ya. Dikasih tahu, jangan disalahin saja. Lalu sama-sama perbaiki, ya, apakah ada andil pusat, ya, pemerintah pusatnya harus memperbaiki juga, gitu, ya. Karena bareng-bareng hadirnya itu pusat dan daerah. Bahkan sejak lama era sebelum kemerdekaan, orang pusat di daerah termasuk yang dirundungkan di samping pemerintahan daerah, ya. Bagaimana kebijakan nasional bisa sampai di daerah, itu kerja bareng pusat daerah di daerah, Mas. Jadi orang pusat di daerah juga berperan tuh, dipikirin sama anggota BPUPKI, Mas, bersama Bung Hatta setelah rapat. Jadi diadopsi tetap dekon, itu sejak lama. Lanjut. Nah, ini di Undang-Undang Pemda, minggu lalu sudah saya sampaikan. Ya, definisi di undang-undang ini, Mas, dekon. Pasal 1 ayat 9.
Saya mengkritik ada bupati wali kota karena dia bukan orang pusat. Ya, dia orang daerah betulan di era setelah reform, bupati wali kota bukan wakil pemerintah, tapi masuk. Tapi nggak apa-apa, sudah didefinisikan di undang-undang, ya. Saya sampaikan ke Anda. Nanti saya kenapa nyalahin? Ada, ya, seperti minggu lalu ngomong definisinya dari para pakar. Sampaikan lagi, sampaikan lagi sebentar, ya sebentar. Nah ini instansi vertikal istilah Indonesia, field administration ini, ya kalau di akademik. Oke. Nah sebetulnya ini wakil pemerintah. Kalau bupati wali kota itu nerima PUM, ini kan nerima PUM, tuh harus jadi wakil pemerintah, bukan orang daerah semata. Udah keliru sudah, ya ini aja udah panah ini aja sudah menunjukkan kekeliruan. Nah, ya ini kembali lagi lanjutan pendahuluannya. Ini boleh ditulis lanjutan supaya Anda nggak bingung. Sudah ada lanjutan lagi. Lanjutan, sudah ada pendahuluan lagi. Ini lanjutannya. Nah, oke. Anda boleh ganti karena sudah saya kirim di chat room ya, Mas Noval. Boleh dikoreksi tadi, lanjutan. Di sekarang, sejak 2299 sejak reform, Mas, itu dihapus tuh untuk beberapa instansi vertikal di luar 5 bidang, dihapus. Nah, sekarang diatur lagi beberapa fakta yang ternyata butuh instansi vertikal, terutama yang 5 bidang. Ya. Nah, tapi sejak reform, waktu Soeharto hidup, sejak reform, ini faktanya pernah dihapus, digabung. Atau orangnya diminta ke daerah atau balik ke Jakarta. Ya, itu pegawainya, ASN-nya. Lalu wakil pemerintah, semula sampai bupati wali kota, bahkan sampai lurah, sekarang diberhentikan hanya sampai gubernur. Ya, wakil pemerintah itu hanya sampai gubernur. Dulu sampai lurah, Mas. Dulu. Karena bupati wali kota, wakil pemerintah, camat wakil pemerintah, tangannya bupati wali kota sebagai wakil pemerintah, lurah pun demikian, kecuali kades. Kades enggak, karena otonomi asli. Ya. Kades tidak, lurah iya, nyambung camat, nyambung bupati, nyambung gubernur, sampai presiden. Jadi wakil pemerintah tuh. Nah, begitu Soeharto jatuh, stop sampai gubernur saja. Ya, jadi dikurangi, ya, dikurangi itu orang pusat di daerah dikurangi, ya, maknanya dikurangi. Lanjut, kajian mengenai orang pusat di daerah masuk dalam sifat kontemporer karena selalu muncul. Revisi undang-undang selalu muncul. Yang terbaru jadi Undang-Undang 23 juga muncul, ya, gitu. Selalu aktual, Mas. Nah, juga ada perdebatan di teknokrat, ya, di kalangan akademisi, apakah perlu, ya, yang lain longgar sesuai proporsi. Kayak saya ditanya, kalau porsinya orang pusat kenapa tidak dibuka? Harusnya buka, Mas. Nggak dilarang. Tapi banyak yang memahami dilarang, hanya yang 5 bidang terutama. Ya, waktu jatuh dianggap hanya 5 bidang aja yang boleh buka. Sampai hari ini lebih dominan pendapat itu, ya. Gitu loh. Nah, lalu hubungan antara pusat daerah, antara wakil pemerintah dengan orang daerah, ya, di kabupaten maupun di provinsinya, pelik. Selalu jadi perdebatan, selalu mengundang wacana gitu, ya. Oke. Nah, apa sih pengembangannya? Kita kembali ngomong dekon, Mas. Kembali nih di sini. Ya, alasannya bervariasi.
Kalau mengapa dekon dianjurkan atau diadopsi, ya? Kan administrasi lapangan orang pusat di daerah melalui dekon. Mengapa dekon diadopsi? Itu alasannya bervariasi. Kalau ngerujuk para pakar sampai hari ini juga ada studinya, silakan dicari. Ini pakar yang lama, Robert Fried. Ini untuk kepentingan penetrasi politik warga memang. Yang akhirnya zaman Soeharto ada excess of power, ada eksternalitas yang berlebihan, ya, karena bisa untuk sebetulnya warga patuh enggak sih sama kebijakan nasional. Nah, yang mastiin kan orang pusat di daerah, Mas, ya, terhadap kebijakan nasional. Maka perlu orang pusat ditempatkan di daerah. Nah, seringkali hanya untuk kekuasaan, itu excess of power, gitu. Nah, tetapi Robert Fried juga di samping penetrasi politik, juga layanan, karena kan ada bidang-bidang yang spesifik untuk kepentingan layanan kepada masyarakat. Ya, kalau sektoral itu layanan, ya layanan. Jadi orang pusat di daerah jangan ditolak. PU, sekarang digenjot betul. Nanti pas pemeliharaan orangnya nggak ada, ya, karena hari ini cenderung ditolak orang pusat berkantor. Bangun dari Jakarta, kontraktornya nasional, begitu selesai semuanya nggak ada orang yang mantau. Semua tuh kehutanan, pengairan, bendungan-bendungan dibuat semua milik pusat. Orang pusatnya nggak ada berkantor di situ, ya. Kalau balai-balai dibuat, ya itu untuk kepentingan itu, ya. Biasanya juga kan ada yang didesentralisasikan. Mestinya Binwas, Bintek juga dilakukan. Karena balai hanya pelayanannya, teknisnya, maka mengawasi atau membina teknis ke daerah otonom yang ada di sekitar di mana orang pusat di daerah ditempatkan. Sekarang enggak, udah bukan tanggung jawab saya, gitu. Ya, jadi sebetulnya pelayanan, Mas, juga. Brian Masam layanan sama. Rondinelli Sema perencanaan pembangunan nasional, Mas. Perencanaan pembangunan nasional itu perlu data. Data harus didekatkan. Nah, orang pusat di daerah itu untuk memastikan datanya nggak keliru. Ya, sekarang nggak nyambung. Karena Bapeda sama Bappenas nggak nyambung. Ya. Kemudian sekarang disambungkan lagi, ya. Yang bagus karena ada teknologi canggih. Nggak apa-apa, minta tolong daerah, ya. Tidak ada kekeliruan, mudah-mudahan. Potret berapa stunting di Papua nyambung ke Bappenas. Jadi ada tanggung jawab nasional untuk ngatur, terus kemudian kalau ada pelimpahan urusan di bidang itu nyambung juga gitu, ya, nggak keliru gitu. Oke, kalau nggak ada orang pusat di daerah lewat. Nah, sekarang apa itu dekon? Tuh, ya, kemarin sudah saya ulangi cepat saja. To the staff of the central department, orang pusat. Aparaturnya di daerah, nyak siapa? Nyak lo, nyak pusat ini, ya kan? Pak Ben, Hendri Madik, ya kan? Tuh, delegation to the staff of the central department, tuh, Mas. Kalau Pak Ben pelimpahan dari pusat kepada aparaturnya, Selamat baca terus saya. Aparaturnya, nyak siapa? Nyak lo, nyak pusat, gitu, ya. Lanjut, undang-undang UN ini, undang-undang udah dikupas di depan. UN 2013, to fill office of national ministries. Tuh, orang pusat. Ya. Ini yang banyak banget. Tuh, ini diulang yang ini, yang UN. Nah, ini dari World Bank Institute.
among different level of central government. Ya, ini Rondinelli only within central government. Central government. Stroing juga pejabat publik diwakili departemen, tuh Mas, ya. Gitu. Jadi terjemahan dari Safrudin ini orang besar ya di Unpad, Profesor Ateng Safrudin, ya Mas. Ini B.C. Smith. Nah, B.C. Smith tuh. Bureaucratic decentralization dia nyebutnya. Sama dengan Deacon. Uniformity ya, gitu. Berbeda dengan political decentralization atau devolution. Ini kan orang Inggris Amerika ini, Inggris. Nah, beda Mas. Jadi Deacon itu orang pusat di daerah. Ini dijelaskan lagi tentang field administration. Orang pusat di daerah. Field Office of Central Ministries, 1. 2. Civil servant recruited according to the normal selection procedure. Ini ngomong seleksinya, rekrutmennya dengan seleksi. Maka kalau wakil pusat mestinya ada intervensi pemerintah, nggak langsung gara-gara ini yang pusing ada orang daerah dijadikan wakil pusat. Nah ini nih mulai akan complicated. Ini kan yang sektoral aman, sektoral. ASN ditempatkan di daerah. Begitu ada wakil pusat, dia kepala daerah. Nah, kita akan langkah itu Mas, yang memusingkan. Sebenarnya persoalannya di situ di Indonesia. Karena menganut satu paham yang namanya nanti saya jelasin, integrated field administration, integrated prefectoral system. Kepala daerah, dia wakil pemerintah. Nah, jadiin satu. Nanti ada teorinya. Tapi saya sebutin dulu Deacon. Deacon itu orang pusat di daerah. Field officer operate will be delimited by administrative requirement. Tuh, yang ketiga. Oke, lanjut. Ada tukang roti, mudah-mudahan nggak terdengar oleh Anda. Sebelum ke teorinya yang ada wakil pemerintah, memang Deacon bikin pro kontra, Mas. Pro kon. Kalau banyakkan sentralistik, kalau dikurangi desentralistik, tapi bisa saja plus minus sama. Ya, berkurangnya orang pusat di daerah bukan berarti mestinya bebas betul, ya bebas betul. Ada undang-undang nasional, nah ini ya gitu. Tapi kalau kebanyakan sentralistik itu ya pro kon, kira-kira secara umum itu. Nah, tetapi rinciannya untuk yang kontra, yang menentang, pembengkakan biaya, ya kan? Makin banyak instansi vertikal, biayanya besar, Mas. Ya, biayanya besar. Kira-kira 25 triliun bisa habis, ya. Itu untuk sekali bikin terus jalanin berapa lama, ya, bisa triliunan. Termasuk biaya kantornya kan, gitu. Span of control tinggi, ya, gitu. Mengurangi kapasitas administrasi publik. Karena lamban bisa jadi, karena membengkak. Terus penerimaan masyarakat lokal hari ini di berbagai negara sedang cenderung lemah, ya, orang pusat di daerah. Tapi akhirnya ini gelombang resentralisasi lagi nih, ya, karena daerah otonom sedang tidak dipercaya, ya, ya itu bisa didiskusikan, oke. Ada efek penetrasi politik, ya, lembaga wakil pemerintah yang excess of power, termasuk juga sebetulnya sektoral karena sering untuk kepentingan politik. Nah, ya ini yang kontra. Yang pro ya spesialis, ya ini sebetulnya
pendekatan layanan. Bagus-bagus saja untuk mendekatkan layanan kok gitu. Kalau lemah kapasitasnya, itu sumber informasi mampu didekati loh. Ya, jadi bisa lebih akurat gitu dalam perencanaan. Lalu kalau koordinasi ada wakil pemerintah bisa dimanfaatkan untuk koordinasi. Yang pasti standarisasi layanan. Di Papua dan Aceh nggak boleh beda kan, kalau terlalu beda jauh, protes dong masyarakat. Kok pendidikan bagus banget di Pulau Jawa, itu layak diprotes. Gitu. Siapa yang nangan ini? Orang pusat di daerah, Mas. Kalau jomplang, kesehatan, pendidikan, apalagi tuh semua ya, maka harus diratakan. Siapa yang meratakan? Orang pusat di daerah, Mas. Sentralisasi, pemerataan itu sentralisasi. Jangan diharapkan ke otonomi. Otonomi itu kompetisi. Ya, gitu. Nah, di dunia ini, Mas, ada sistem ya untuk dekon. Satu belahan dunia menganut ada wakil pemerintah, belahan dunia lain enggak menganut. Ada juga yang unik ke Indonesia, menganut tapi hanya satu level yang di atas, yang di bawah enggak. Ya, gitu. Dekonsentrasi yang menyangkut adanya wakil pemerintah terkait urusan pemerintahan umum, berbeda dengan dekon yang membawa administrasi lapangan sektoral terkait urusan pemerintahan tertentu. Ya, jadi ada yang nganut adanya wakil pemerintah, ada yang enggak. Kalau nganut wakil pemerintah ada sektoral. Kalau yang enggak nganut wakil pemerintah sektoral doang. Nah, yang wakil pemerintah itu pemerintahan umum urusannya. Kalau sektoral berarti diterima oleh instansi vertikal urusan tertentu, kesehatan, pendidikan gitu. Itu Mas. Ini juga ada withholding, holding. Kadangkala ada wakil pemerintah bikin instansi vertikal, terus ada karena dirjennya banyak, ikut-ikutan banyak. Itu namanya withholding. Kalau hanya satu aja, non-withholding. Ya. Itu dulu zaman Pak Harto banyak yang withholding. Nah, sekarang masuk ke teori di tengahnya, Mas. Yang dua itu. Ada yang pakai wakil pemerintah, ada yang enggak. Nah, ini teorinya, Mas, oleh A.F. Liman. Berakar dari Robert Jeffrey tahun 60. Berakar dari pakar-pakar politik zaman lampau Arthur Mas Knur, ya, tahun 20-an, ya. Terus roots-nya itu sampai belakang, tapi saya merujuk yang A.F. Liman 70. Dia meringkas dari berbagai rujukan. Dekon itu hanya ada dua pola di dunia. Ada yang pakai wakil pemerintah, ada yang enggak. Nah, sebelum ke sini, mungkin sebelumnya ada diskusi. Silakan. Ini mau ke teori intinya ini, hari ini. Silakan, ada? Ada yang mau ditanya? Mas Noval dan teman-teman. Izin, Prof. Siapa nih? Saya, Prof. Raise hand. Oh, Noval, Mas Noval sendiri. Silakan, Mas. Terkait tadi, Prof, keberadaan instansi vertikal yang di daerah ya, Prof. Kira-kira sebenarnya boleh tidak sih, atau mungkin perlu tidak KL sektoral seperti PUPR itu memberikan asesmen atas kinerja misal dinas PUPR atau SDA di Pemda, Prof. Kalau selama ini kan kalau nggak salah hanya Kemendagri ya, Prof, mungkin yang apa namanya melakukan asesmen, tapi kan untuk terkait urusan sektoral ya seperti infrastruktur seperti itu, kira-kira seperti PUPR itu perlu tidak, Prof? Karena selama ini kalau di PUPR untuk yang apa ya hubungan daerah mungkin lebih banyak bicara terkait alokasi yang DAK-nya saja, Prof. Gitu. Oh, iya itu. Itu sebelum ngomong uang, mestinya urusannya. Gitu. Sekarang, karena pada saat awal reform, ada semacam
saya kan ngikutin guru saya, bantuin. Nah, tapi detail teknis kayaknya guru saya sudah nggak terlalu masuk. Nah, lalu berkembanglah begitu sampai beliau nggak terlibat gitu karena keterbatasan dan sebagainya. Nah, saya memandangnya mungkin harus ada counter dari orang Kemendagri dan sektor ya. Saya mandang dari akademisi dari luar itu ada kimiawi yang nyambung di antara mereka itu bahwa begitu ngomong daerah otonom Kemendagri 100%. Dan diatur dalam undang-undang, peraturan perundangannya akhirnya jadi setelah kesepakatan atau nyambungnya kimiawi itu dituangkan di undang-undang jadi nggak keliru akhirnya kan gitu. Nah, itulah adanya yang dirasakan Mas Noval. Akhirnya terjadi bahwa yang teknis banget, teknokratik di bidang tertentu, ya tetap aja, walaupun dikerjain daerah otonom, diawasi oleh Kemendagri. Gitu. Ini sudah saya sebut sebagai negara dikelola oleh bukan ahlinya. Gitu. Mestinya, Mas, ya, jangan biarin Anda yang di KL lah yang memberikan Binwas Binteknya gitu dalam soal KL yang Anda tekuni gitu. Diotonomikan tetap substansinya adalah bidangnya KL yang terkait otonomi itu gitu. Jadi karena itu Anda harus dekat dengan di sana di daerah. Ini sama nyambung terus kemudian KL di luar 5 bidang seolah-olah haram. Lalu kalau itu hanya uangnya aja yang jalan ke sana. Melaluinya dana dekon terutama Mas, dana dekon. Tapi ya yang dana DAK boleh, hanya tetap saja karena orangnya ada di Jakarta nggak mengawasi. Dan sedemikian rupa sudah ada basis hukumnya, dibetulkan gitu. Lalu di sekarang ini undang-undang yang terakhir bahkan boleh ke gubernur gitu. KL itu pelimpahan wewenang gara-gara nggak ada orangnya ke gubernur sebagai wakil pemerintah gitu ya. Dipastikan lagi oleh Ciptaker jelas banget. Tarik nanti ke gubernur ngasih kalau memang mau ngasih. Itu luar biasa. Luar biasa kelirunya, Mas. Ya, ini harus di-stop. Saya sudah ngomong kemana-mana, sudah kritik selalu, dan kalau saya ngomong di Kemendagri, itu Dirjen semula mau dengerin bersama saya dalam satu seminar atau forum, sekarang direkturnya yang ngadepin. Terakhir Kasubag, Mas. Kabak yang nemenin saya. Jadi udahlah jalan terus. Dan tidak ada isu revisi Undang-Undang 23 nih untuk soal dekon itu. Padahal Anda bisa lihat salah betul itu. Nanti saya di ujung kuliah ini ada struktur yang menunjukkan kekeliruan dari pandangan teori dekon. Ya, nanti saya sampaikan lagi, Mas. Harusnya iya, yang Anda rasakan itu KL dong, ahlinya mengaudit orang daerah. Jadi jangan Mas Menteri nggak ada orangnya, terus marah-marah, pendidikan dasar salah kayak gitu dia. Harusnya dia ada di situ. Jangan kasih Binwas Bintek bukan dari Mas Menteri dan tidak ada di tempat, ya semua di Jakarta dan semua bidang, ya bukan hanya bidang pendidikan, bukan hanya PU, semua tuh. Yang didesentralisasikan bukan berarti orang KL yang membidangi itu lepas 100%, dia harus masih terkait, masih untuk Binwas Bintek, gitu. Itu Mas Noval. Cukup, Mas? Ya, cukup, Prof. Terima kasih. Oke. Nggak ada kawan Kemendagri? Oke, saya balik lagi kembali. Nah, ini teori hari ini yang utama ya, Bapak Ibu. Coba perhatikan.
Jadi ada dua teori besar atau ada dua pola dalam Dekon. Teorinya satu, teorinya A.F. Liman. Konsepnya A.F. Liman yang merujuk banyak rujukan, ya. Bahwa Dekon ada dua pola besar tuh, two bold pattern of central government field administration. Yang pertama fragmented field administration, itu nggak ada wakil pemerintah, Mas. Saya jelasin dulu yang Indonesia nggak nganut. Yang kedua integrated field administration, Indonesia nganut, ada wakil pemerintah. Jadi Anda boleh tambahin di catatan Anda PPT-nya. Nomor 2 ada wakil pemerintah, nomor 1 tidak ada wakil pemerintah. Nomor 2 Indonesia anut, nomor 1 tidak dianut Indonesia. Fragmented itu basisnya functional, tuh di atasnya. Organization on primarily functional basis. Kalau integrated yang ada wakil pemerintah, basisnya teritorial. Lihat. Organization on primarily territorial basis. Wilayah basisnya. Primarily, utama. Jadi ada yang nggak utama, yang sekunder. Bolak-balik sebetulnya, Bapak Ibu. Anda kalau bagi tugas secara tradisional, itu hanya ada dua pertanyaan. Ya, Mas. Anda kerja bareng sama orang, atau disuruh orang, Anda nyuruh orang, basically, traditionally, dua yang dipikirin. Ngapain sama di mana. Nah, itu menginspirasi ahli-ahli pemerintahan. Yang utama bisa ngomong ngapain, yang utama bisa ngomong di mana. Kalau yang utama ngapain, maka di mana itu sekunder. Kalau di mana utama, maka ngapainnya sekunder. Anda contoh, sini, Noval, kenapa Prof? Anda mau saya kasih job. Nah, saya berhenti ngomong job gitu. Pasti Noval nanya, ngapain Prof? Nah, saya ditugasi apa? Gitu. Berarti Noval functional base. Begitu sudah dijelasin ngapain, ya ini, berikutnya akan nanya, di mana saya bekerja. Ya, jadi yang teritorial jadi nomor 2. Dan yang penting lagi adalah saya digaji berapa. Nah ini nggak ngomong, nggak usah lah. Ada orang yang sini, Mas Noval, saya mau kasih job Anda. Nanyanya di mana Prof saya bekerja, begitu langsung nggak ngomong ngapain, tapi di mana saya mau bekerja gitu. Nah itu namanya territorial base. Pasti begitu di mana ditunjukin letaknya, terus dia bilang, saya ngapain di sini. Nah, ya kan. Nah, berikutnya baru ngomong gajinya berapa. Ya. Jadi menginspirasi itu. Ya. Yang functional base tercipta FFA, Indonesia nggak nganut, ini nggak ada wakil pemerintah. Yang territorial base integrated field administration. Gitu. Ya. Ini saya ngomong orang pusat di daerah ya, jangan campur aduk dengan daerah otonom. Saya ngomong orang pusat di daerah, ingat. Nanti di ujung baru saya sambungkan dengan daerah otonom. Lanjut ya. Nah, yang FFA Mas, FFA itu di dalam bukunya A.F. Liman, satu alinea menarik banget saya. Itu yang dia sebut sebagai FFA. Under the functionally based pattern of organization, its central government department, such as education, public health, agriculture, public work, etc., has its own hierarchy or field administration for area which frequently differ in size and boundaries. Lihat Anda, dalam FFA, ya, masing-masing kementerian punya hierarki sendiri dan administrasi lapangan yang wilayahnya bisa berbeda-beda antar KL. Nah, Anda harus bisa mencontohkan Indonesia. Misalnya Indonesia nyanut ini. Ya, ini terpecah, makanya disebut fragmented. Karena beda-beda wilayah. Indonesia kan Sabang sampai Merauke, Mas. Anda bikin lingkaran. Ya, bikin lingkaran, oke?
Nah, under the functional base, each central government department, contohnya education. Anda kasih lingkaran merah, warnain. Itu untuk pendidikan, ya, pendidikan. Nah, pendidikan karena tugasnya mencerdaskan masyarakat, kata Mas Menteri, saya punya hierarki sendiri. Saya nempatin orang pusat bawahan saya, dengan Sabang sampai Merauke, itu yang warna merah, 100 orang. Nah, Anda bikin kotakan yang di lingkaran satu Indonesia itu 100. Saya tempatin anak buah saya supaya orang Indonesia cerdas. Masing-masing punya wilayah administrasi dari Sabang sampai Merauke. 100 orang Mas di bawah ditempatin di daerah. Orang pusat di daerah bidang pendidikan. Lalu di sana ada tulisan public health, kesehatan. Sama nggak dengan pendidikan? Beda, bisnis prosesnya beda. Ya. Untuk sehat manusia. Saya bilang nggak cukup 100, Mas Menteri Kesehatan. 150. Nah, yang sama Indonesia itu, Indonesia kan sama, nggak nyaplok yang lain. Ya, Indonesia sama itu. Anda pakai tadi warna merah yang pendidikan, sekarang warna kuning public health. Bikin 150 kotak, lingkarannya sama. Nah, baru 2 kementerian sudah terpecah. Saya belum agriculture, belum public work, Mas. Ini terpecah. Makanya disebut fragmented field administration. Masing-masing, Mas, antar kementerian. Apalagi Hankam, apalagi kepolisian. Kan bisnis prosesnya beda. Ya. Indonesia nggak nganut ini sayangnya, Mas. Indonesia nggak nganut ini sekali lagi. Indonesia tidak menganut ini. Yang menganut ini Malaysia, Australia, jajahan Inggris Amerika, Mas. Makanya jangan heran Malaysia itu dari Kementerian Pertahanannya juga TNI Angkatan TNI. Kerajaan Malaysia di laut. Apa? Tentara Malaysia di laut, tentara kerajaan Malaysia di laut, tentara kerajaan Malaysia di udara, ya. Pendidikan, ya Anda lihat aja. Potretnya yang sentralisasi itu sangat kuat, gitu, masing-masing sampai bawahnya itu. Kalau dia bikin untuk mantu terotonom sampai bawahnya luar biasa. Potretnya itu masing-masing punya sendiri-sendiri antar KL. Nah, spesialis. Ini urutannya, Mas. Itu urutannya. Di tingkat nasional pemerintah bagi tugas kepada para menterinya sesuai fungsi, ya kan? Kan Pak Jokowi manggil, "Woi menteriku kumpul, saya bagi ya, Anda Menteri Pendidikan, ngurus siapa? Tahu? Pendidikan. Anda Menteri Kesehatan." Nah, jadi functional base. Ya. Nah, menteri ini ditanya, Mas Menteri Pendidikan sini, tahu tugasnya? Ya, gimana caranya? Coba yakinkan saya. Tadi ngomong, saya akan tempatin 100 orang. Menteri Kesehatan, saya 150. Tergantung dari tujuan, resources, rentang kendali, demand, proses bisnis, Mas, masing-masing. Tidak ada wakil pemerintah. Oke, jalan. Pak Jokowi ngomong, jalan ya yang benar. Wilayah kerja antar administrasi lapangan dari para menteri berbeda-beda, sehingga disebut fragmented field administration. Tidak ada wakil pemerintah sekali lagi. Ya. Gitu loh. Negara-negara Anglo-Saxon begini, Mas. Inggris, Amerika, India, ya, itu jajahan Inggris, Bangladesh, Pakistan, semua jajahan Inggris, ya, nggak ada wakil pemerintah. Cara bagi kerja lapangan itu antar KL begini, masing-masing gitu. Yang ditangani pusat, ingat, ini bicara orang pusat, bukan yang didesentralisasikan. Nah, begitu nanti ada desentralisasi di belakang, setelah selesai ini. Nah, itu definisinya dari saya. Fragmented field administration itu sistem DECON
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara bangsa dengan hanya menggunakan instrumen instansi vertikal sektoral yang ditempatkan di daerah atau wilayah negara bangsa tersebut untuk menjamin berlangsungnya pendekatan layanan publik terjangkau sampai seluruh penjuru wilayah. Ya, masing-masing punya pertimbangan tujuan, resources, demand, business process, masing-masing KL. Boleh tambahin kalimat itu, silakan. Nah, sekarang yang kita anut. Sebelum yang kita anut, Anda mau tanya sistem yang nggak kita anut? Kita mau masuk yang dianut Indonesia. Tadi yang tidak dianut. Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Iqbal mau nanya? Enggak. Oke, lanjut ya. Ini yang dianut Indonesia. Ada yang lihat fotonya doang, apa dengerin, apa dia lagi tidur-tiduran, nonton TV, nggak tahu deh. Ya, pokoknya Mas Noval nanti nyatet siapa yang nggak masuk. Kita anut IFA. Nah, A.F. Liman dalam bukunya bicara, nulis, the second pattern of central government field administration is mainly based on an area integration. Dari basis wilayah. Tuh. Area integrasi dari layanan pusat. An institutional link is thus established. Ada terhubungan lembaga. Ya. Antar orang pusat di daerah. Among representative of the various central government department. In this structure, general representative of central government is head. Ini di dalam struktur ini ada wakil pemerintah tuh, general representatif wakil. Kalau mau lengkap sebetulnya bahasa Indonesianya wakil pemerintahan umum pemerintah pusat, atau biasanya general representatif itu wakil umum, ya, makanya umumnya dihilangin jadi wakil pemerintah pusat. Inggrisnya ada generalnya, Mas. Ada generalnya. Is head of the area's administrative organization. Dia kepala, isinya composed of the various central department and is in charge. Dia bertanggung jawab coordination and integration. Wakil pemerintah itu mengkoordinasi dan mengintegrasikan tanggung jawabnya. Ini Liman. Nanti ada B.C. Smith juga ngomong itu. Semua itu secara internasional sudah difahami, yakin integrated field administration itu ada wakil pemerintah. Tugasnya mengkoordinir semua. Kita nganut wakil pemerintah. Teorinya ini, Mas. Gitu loh, ya. Ada generalis, ada spesialis, ya, di samping generalis. Tadi spesialis doang. Ini generalis dan spesialis. Spesialisnya di bawah. Makanya yang menonjol generalisnya, wakil pemerintah, gitu ya. Nah, urutannya, lihat. Anda tetap gambarin Indonesia, satu lingkaran besar, ya. Lalu Pak Jokowi manggil para menterinya, wih, para menteri kumpul. Karena area base, dia nggak ngomong Anda menteri ini, menteri itu, enggak. Menteriku, lihat Indonesia. Lihat ya, udah tahu peta Indonesia? Siap, Bos. Siap, saya tahu. Sabang sampai Merauke. Semuanya ngomong begitu. Siap. Nggak ngomong menteri apa, Mas, Mbak? Siap, ya. Oke, makasih Anda sudah paham. Saya Presiden Indonesia. Ya, lihat Indonesia. Saya ingin Indonesia maju. Semuanya di bawah saya. Maka saya akan tempatin orang mewakili saya di daerah. Wakilnya saya loh, Bapak-bapak, Ibu, ya paham? Wakilnya saya itu. Dibagilah 34. Set. Dari provinsi namanya di Indonesia yang atas. Dulu zaman Pak Harto, provinsi dibagi lagi. Sekarang provinsi aja. Oke, 34. Lihat, sudah paham 34, itu wakilnya saya tuh, saya tempatin di sana. Anda semua bagi orang ke daerah sama dengan saya. Wakilnya Anda akan dikoordinir oleh wakilnya saya. Jadi wakilnya saya itu kayak presiden tapi lokasinya sedikit, kecil-kecil. Paham?
Paham. Jadi ada institutional link. Wakil pemerintah itu kayak presiden di tempatnya masing-masing. Karena wakilnya menteri-menteri akan dikoordinir oleh wakilnya presiden itu. Anda kebayang kan? Strukturnya jadi kebayang. Setiap gubernur wakil pemerintah punya anak buah dari para menteri yang menempatkan orangnya, anak buahnya menteri juga. Jadi Kanwil Pendidikan buka di Jawa Tengah, Kanwil PU buka, apa buka kesehatan semua. Itu anak buahnya menteri, tapi ada gubernur anak buahnya presiden. Gubernur itulah yang mengkoordinir kanwil-kanwil itu. Saya bicara orang pusat di daerah. Ya, belum bicara daerah otonom Bapak Ibu. Ya, gitu. Ya, di tingkat nasional para menteri sebagai pembantu kepala pemerintahan memperhatikan wilayah administrasi, area base, territorial base. Para menteri mengelola field administration mengikuti susunan itu. Wakil pemerintah tadi yang ditempatin presiden, tugasnya atas nama presiden mengkoordinir semua administrator di tempat dia. Law and order, phrase airmation. Kalau belum ada yang di situ bidang tertentu, dia ambil alih. Gitu. Nah ini teorinya Mas. Ini dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon kalau menguasai wilayah, saudaranya sendiri, ya kolusi lah pokoknya dia, KKN. Kamu di sini mewakili saya, nanti ada menteri-menteri saya tugasin di situ. Nanti Anda seperti saya, tapi wilayahnya sedikit. Saya semua yang saya kuasai. Ya, Prancis Raya gitu. Ya, menguasai Belanda ditempatin saudaranya. Menguasai Jerman ditempatin juga. Menguasai hampir semuanya kecuali Inggris. Ya, begitu mau ke Inggris meletus gunung apa ya di Indonesia, dia kena malaria juga, mati ya, mau menguasai Inggris, Inggris belum berhasil dikuasai. Tadi yang fragmented dari Inggris, Anglo-Saxon. Inggris, kerajaan Inggris kalau menguasai raja-raja kecil di bawah kekuasaan Inggris itu, nggak nganggap bahwa rajanya yang kecil-kecil itu wakilnya dia, enggak. Saya hormati Anda, yang penting upetinya. Tapi menteri saya akan bekerja sampai ke wilayah Anda. Begitu, Mas. Itu Raja Inggris. Dimodernisir jadi fragmented field administration. Ini dimodernisir jadi integrated field administration. Di Prancis itu didirikan, dikembangkan oleh Napoleon. Ternyata Belanda jajah Indonesia, ini dibawa ke Indonesia. Indonesia nganut ini. Ya, ini integrated field administration definisinya dari saya. Adalah sistem dekon dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara bangsa dengan menggunakan instrumen wakil pemerintah yang ditempatkan di daerah, di samping adanya instansi vertikal sektoral di daerah. Ya, untuk menjamin kesatuan integrasi koordinasi lintas sektor berlangsung di tingkat lokal yang dapat digunakan sebagai sarana mengelola rentang kendali pemerintah pusat sehingga sampai penjuru wilayah negara dan menjamin berlangsungnya pendekatan layanan. Ya, ini definisi yang panjang karena menyangkut instansi vertikal dan wakil pemerintah. Kalau tadi hanya instansi vertikal, fragmented field administration itu. Ya, ini definisi saya coba setelah belajar lama, saya formulasikan. Belum ada yang menerjemahkan ini, belum ada yang membuat definisi tentang ini. Ya, setahu saya dari pakar-pakar dalam negeri kita atau yang memperhatikan pemerintahan daerah di Indonesia. Saya coba bantu itu ya. Nah, jadi ada kemungkinan sumber dekon itu, Mas, Mbak, itu dua. Ya, dekon dari kepala pemerintahan, dekon dari para menteri. Dekon dari kepala pemerintahan itu urusan PUM. Ya, dekon dari para menteri urusan sektoral. Jadi dalam dekon dapat muncul di lapangan sebagai administrasi lapangan adalah wakil pemerintah dan atau instansi vertikal gitu. Apalagi di negara IFA,
Di negara FFA nggak ada. Ya, oke. Itu, nah, Anglo-Saxon dan Euro-kontinental. Kebetulan yang FFA itu Anglo-Saxon, IFA itu Euro-kontinental. Ya, jadi di dunia itu hanya ada wakil pemerintah atau enggak ada, atau seperti Indonesia, yang di atas ada wakil pemerintah, di bawahnya enggak, gitu. Ya, bisa akibatnya kayak Indonesia. Indonesia seperti Jerman, Mas. Jerman juga kayak Indonesia. Di atas ada wakil pemerintah, di bawah enggak. Daerah otonom itu di bawah negara bagian. Di bawah negara bagian ada 2 tingkat. Tingkat pertama ada wakil pemerintah, tingkat kedua enggak ada. Nah, makanya sejak Pak Harto jatuh, kan naik Habibie. Habibie minta GTZ. GTZ dari Jerman. Udah adopsi, Mas. Saya cek, wah mirip Jerman. Sampai hari ini, ya, tadinya kayak Prancis. Saya cek Prancis. Prancis 2 tingkat. Tingkat pertama wakil pemerintah, tingkat kedua juga wakil pemerintah muncul. Gitu, ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan menggabungkan ke desentralisasi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Nah, ini sudah mau saya gabungkan dengan daerah otonom, Mas. Jadi teori Dekon yang 2 tipe sudah saya jelaskan. Indonesia menganut tipe yang integrated field administration. Ini bicara orang pusat di daerah. Sebentar lagi akan saya gabung dengan daerah otonom. Makin pusing. Kalau pusing, minum Bodrek. Ya kan? Kalau enggak Panadol. Prof, izin tanya. Oh, ini nih. Agak Pancing. agak Mbak bingung, Yolanda. jadi mending saya tanya daripada Ya, saya silakan, Mbak. salah tafsir. Tadi yang Prof bilang gitu kan berarti kalau jajaran Kanwil itu anak buah menteri, dan kalau gubernur itu kan yang koordinir Kanwil-Kanwil ini. Nah, gubernur tadi kan mesti ibaratnya bawahnya kepala pemerintahan gitu kan, utusannya presiden. Nah, terus kalau secara instruksinya dia harus mengikuti perintahnya siapa? Maksudnya garis apa ya? Garis instruksinya gitu, Prof. Kalau aslinya Napoleon, bahkan instruksinya wakil pemerintah, maka disebut unbroken chain of command. Ya, itu Pak Napoleon mendesainnya itu. Tapi di dalam praktek antar negara ada modifikasi. Nah, sekarang Indonesia modifikasinya makin kurang kekuatannya wakil pemerintah. Integrator sama koordinator itu, koordinator aja lemah, apalagi integrator. Zaman Pak Harto, integrator, koordinator. Tapi komando tetap dari Mas Menteri, dari menteri masing-masing. Komando tanggung jawab ke menteri masing-masing. Tapi di tingkat lokal, wakil pemerintah dapat mengkoordinir, mengintegrasikan untuk kepentingan di tingkat lokal, ya, gitu. Atas nama pemerintah, ya. Jadi ini dijagain sama Pak Harto, dijagain betul. Kenapa saya bilang dijagain? Karena nggak pernah wakil pemerintah itu pangkatnya di bawah Pangdam. Hampir semua Indonesia gubernur militer, Mas, kecuali gubernur Jogja. Terakhir bukan militer itu Padang, Hasan Basri Durin itu kontroversi waktu pemilihan tuh, ya. Nah, semua militer dan semua militer itu tidak pernah di bawah Pangdam pangkatnya, tidak pernah. Ada itu sedikit. Yang ada di atasnya semua, Mas. Jadi begitu manggil instansi vertikal, mana ada yang berani? Militer pula, ya. Itu. Jadi koordinator, Mbak. Itu kan kepentingan untuk mengintegrasikan orang pusat di tempat masing-masing tinggi. Ya, apalagi diminta arahannya ke Presiden Soeharto. Dan Presiden Soeharto itu ada rapat rutinnya dengan gubernur-gubernur seluruh Indonesia, dijagain selalu dalam setiap berapa pekan apa bulan, ya. Itu gubernur ke Jakarta. Ke Jakarta harus datang, nggak boleh diwakili. Wakili langsung jewer semua itu. Jadi datang rutin, tanya. Selesai semua masalah Indonesia, Mas. Ya, kalau bisa ikut karena wakil pemerintah, benar-benar wakil pemerintah. Sekarang
udah dikurangi banyak itu. Judulnya wakil pemerintah, tapi tugasnya dikurangi banyak, ya. Dan ada kong kali kong juga. Herannya nih kalau ada orang Mendagri coba ngomong. Saya mencurigai itu, ya, wakil pemerintah jadi wakilnya Kemendagri. Dan Kemendagri ya aja. Jadi saya kritik itu. Yang dipakai pasal 91. Bukan gabung 91 dan pasal 25 di undang-undang sekarang. Padahal pasal 25 harusnya dipakai bareng. GWPP itu hanya pasal 91 dan ngadepinnya kabupaten kota. Bukan di tempatnya dia yang sederajat, instansi vertikal di provinsi, tapi kabupaten kota. Suruh kabupaten kota biar tunduk katanya. Padahal kan dengan cara yang intensif dan pendekatan hukum juga ngerti gitu lah, ya. Nah, akhirnya ya jadi instansi vertikalnya Kemendagri menurut pasal 91 atau 92 ya, 92 kayaknya. Gitu ya. Jadi sekarang berkurang, Mbak. Gitu. Harusnya bisa mengkoordinir dan mengintegrasikan. Kalau F5 sampai itu. Kalau zaman Napoleon bahkan komando, Mbak. Komando berasal dari wakil pemerintah, tapi atas arahan dari Napoleon. Gitu. Nah, begitu dimodernisir, integrator and coordinator, gitu ya, coordinator. Nah, sekarang di Indonesia pernah zaman Soeharto, nah mestinya tetap komando dari menteri gitu. Sekarang koordinator lemah, integrator lemah, gitu. Nah, kementeri banget, kementeri. Malah gini soalnya ya, Anda kan nggak buka cabang, ya nggak buka cabang gitu loh, nggak buka cabang. Yang buka cabang nggak tahu, coba dicek UPT, balai-balai sama badan barangkali yang ada ya, karena Menpan RB juga nyambung, nggak mudah bikin instansi vertikal, ya kan gitu. Nah, yang 5 bidang udah pasti gitu. Nah. Langsung semua komando ke sana, ke menteri masing-masing, panglima juga dari Pangdam, Polda juga ke Polri gitu. Gubernur udah kamu kan anaknya buahnya Kemendagri, kita jangan diurusi gitu. Bahkan Pak Anies dipanggil Kapolda gitu ya. Jadi seolah-olah di bawah gitu. Padahal wakil pemerintah di tubuhnya seluruh gubernur Indonesia. Saya nggak nyebut nama, seluruh gubernur di Indonesia. Mungkin yang sekarang perlu perhatian khusus, ini kan lagi serius nih, ya. KPK berhadapan dengan satu gubernur di Indonesia. Nah, ini soal serius ini, ya. Mungkin Anda punya pikiran soal itu. Karena di tubuhnya Pak Gubernur ada sebagai wakil pemerintah, itu, ya. Nah, ini sudah disebut undang-undang nih, ya, lagi menghadapi soal besar. Ya, saya kira harus jadi perhatian semua pihak nih. Oke, Mbak Yolandari. Oke? Ya, siap Prof. Makasih. Sama-sama. Ada yang lain? Izin Prof bertanya. Siap. Siapkan. Mana nih? Kok enggak? Izin. Oh, Pak Suwanda, silakan Pak. Siap, izin kami off cam sinyalnya. Izin Prof. Ya. Izin karena tadi Prof menyebut gubernur pada zaman era Soeharto dikepalai oleh militer, mungkin TNI Polri ya Prof. Kami pengen izin Prof, pendapat Prof tentang sekarang kan banyak gubernur yang turun jabatan sebelum pilkada bersama. Siap. Nah, ada PLT. Nah, yang kami tanyakan adalah bagaimana pandangan Profesor tentang PLT yang ditunjuk dari, kan yang kalau nggak salah yang ditunjuk oleh Kemendagri ya Prof ya. Itu yang ditunjuk dari pejabat TNI Polri Prof. Yang mungkin notabene sudah purna ya. Bagaimana, karena ada sebagian kalangan yang tidak menyetujui gitu, yang pro dan kontra tentang PLT dari TNI Polri. Nah, mungkin kami izin pendapat dari Prof seperti apa. Terima kasih Prof. Karena kan kita, oke, Pak Suwanda, kita ngadepi piltak, terus kosong jabatan, dan bukan hanya gubernur, ada bupati wali kota juga. Kalau gubernur dalam hal dia wakil pemerintah, sah-sah saja.
melalui Mendagri, karena yang bantuin soal otonomi soal dalam negeri itu Pak Mendagri bantuin Pak Jokowi, itu dia atur urus gitu ya. Nah di level gubernur nggak ada persoalan, tapi gara-gara kita ada dalam ruang demokratisasi yang berbeda dengan zaman Soeharto, dan gubernur masih tetap sebagai kepala daerah. Itu di dalam tubuh gubernur, satu sebagai wakil pemerintah, dua sebagai kepala daerah. Maka akan lebih elok kalau tes lokal diperhatikan sama Pak Mendagri. Jadi memang para profesor yang memperhatikan ini, pengkaji pemerintahan daerah, ngasih input ke Pak Tito supaya usul DPRD paling enggak diperhatikan. Nah, beliau mulai memperhatikan. Saya kira nggak masalah ya, Mas. Nah, begitu memperhatikan tes lokal, tetap yang angkat kan karena ini PLT untuk ngisi gara-gara amanah undang-undang. Kita memilih, bangsa Indonesia itu melalui wakil rakyat ada undang-undang pilkada. Milih piltak. Nah, piltak kan karena serentak, jadi ada yang masanya waktu itu beda, kosong. Kosong harus diisi, nggak boleh kosong. Kalau diperpanjang, keliru juga. Ya, diperpanjang masanya si X, si Y gitu, keliru. Jadi yang pas adalah dengan mengisi yang disebut PLT atau PJ, saya nggak paham, PLT ya. Nah, dengan cara diatur dulu oleh peraturan pemerintah. Nah, ini menjalankan itu. Namun kalau ujuk-ujuk langsung diem-diem, ya enggak. Era sekarang kan era demokratisasi. Ada good governance juga, sehingga nampaknya sih Pak Tito memperhatikan usul para pemerhati. Ya, mungkin pilihannya kalau dari DPRD ada yang dari militer, why not? Gitu kan, pilihan lokal gitu. Atas usul itu nanti diangkat, dibicarakan di tingkat nasional yang memenuhi kriteria dari pemerintah. Karena ada wakil pemerintah. Kalau bupati wali kota sebaiknya tes lokal lebih banyak diperhatikan lagi ya gitu. Bupati wali kota karena dia bukan wakil pemerintah. Tapi era sekarang kayaknya samain ya akhirnya. Jadi tes lokal diperhatikan terus kemudian diangkat oleh pemerintah dengan banyak kriteria yang dikembangkan lagi gitu oleh pemerintah. Yang penting ada bottom up-nya, Mas Suwanda ya, saya kira. Oke? Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Siapa yang lain lagi? Ada? Izin, Prof. Oh ya, silakan. Kita mau masukin mengawinkan kepala daerah, rupanya ada pertanyaan dari Pak Suwanda sudah dengan kepala daerah. Sekarang berganti ke Pak Budi. Oh, Pak Budi. Siap. Izin Prof, berhubung tadi Prof menyinggung masalah salah satu gubernur yang bermasalah. Ini kan mungkin, mohon maaf Prof, ini kan mungkin adalah salah satu ciri khas di era zaman sekarang itu karena tidak adanya organisasi yang vertikal, garis komando yang jelas, sehingga ada kejelasan di sini bahwa ada kelemahan di mana pemimpin daerah itu bisa mangkir dipanggil. Nah, beda kalau mungkin artinya ada garis komando yang tegas. Izin Prof, mungkin apakah menurut Prof, apakah ada pandangan dalam arti begini, ada mungkin dengan era sekarang pilkada yang dipimpin dan mungkin untuk satu perwakilan dari pusat, ini mungkin pemikiran saya aja, Prof, tapi mungkin bisa menurut Prof, apakah mungkin dalam hal mungkin kepala gubernurnya atau mungkin kepala wali kotanya itu dipilih, tetapi wakilnya itu dari pusat. Nah, itu kalau seperti itu menurut pandangan Prof begini, sehingga yang perwakilan dari pusat itu bisa melaksanakan program dari pemerintah sehingga garis komandonya jelas. Nah, sedangkan yang dari gubernur yang pilkada dan sebagainya itu dia artinya dengan adanya program-program daerah masing-masing sehingga bisa saling mengontrol satu sama lain. Ini menurut Prof, apakah mungkin seperti itu terjadi? Begitu Prof. Oke, ini
wakil maksudnya wakil kepala daerah atau wakil gubernur di provinsi, wakil bupati wali kota di kabupaten kota ya Pak. Wakil dalam terminologi wakil itu wakil yang mewakili ya, ada di sampingnya kan gitu. Oke. Ya maksudnya begini, mungkin untuk pilkada itu hanya dipilih gubernurnya saja atau wakilnya saja. Nah, sedangkan wakilnya itu adalah dari pusat, sehingga mereka dalam hal pelaksanaannya itu bisa seimbang begitu. Sudah ketangkap, berarti benar tanggapan saya. Wakil yang dimaksud wakil yang mendampingi. Tadi kan saya bicara wakil pemerintah itu mewakili pemerintah. Jadi ada di tingkat pusat, bukan terminologi wakil yang saya maksud itu. Tapi wakil yang Anda maksud saya tangkap wakil kepala daerah ya, wakil gubernur, wakil bupati wali kota, dan Anda memandang nanti desain pilkada hanya gubernurnya, hanya bupatinya, hanya wali kotanya, baru nanti wakilnya itu Anda menyebut dengan spesifik jelas dari pusat, di drop dari kementerian KL gitu ya Mas, Pak Budi, gitu ya. Siap, betul, siap. Kalau apa diatur seperti itu sebetulnya jangan dimunculkan terminologi drop dari pusat atau orang pusat, ya. Tapi satu, bahwa pilkada diatur hanya gubernurnya saja, bupatinya saja, wali kotanya saja, wakilnya nggak disertakan dalam pilkada. Ya saya sepakat, karena itu diusulkan banyak pemikir tuh, banyak pemerhati, bahwa sering faktanya begitu menjelang pilkada, wakil dan kepala daerahnya berseteru, nyalon bareng-bareng, akhirnya pemerintahan berantakan karena konflik di tahun kelima. Nah itu mulai ada analisis hanya satu aja yang dicalonkan. Ini akan dapat tantangan dari para politisi, teknokrat, pemerhati, semua setuju dengan Pak Budi. Tapi Anda akan menghadapi orang-orang di Senayan yang nyusun undang-undang dari partai politik, bahkan di tingkat lokal, karena nggak kebagian posisinya. Ya, mereka yang nyusun undang-undang, lo kok nggak kebagian saya? Pak Budi akan dikeroyok sama partai politik, Pak. Gitu. Nah ini kita harus bareng-bareng kalau mau memperbaiki undang-undang. Saya sepakat, karena bisa untuk efisiensi juga, untuk tidak tambah rame pemerintahan, ramenya itu malah konflik maksudnya ya gitu. Jadi ini udah didiskusikan lama juga tentang mono eksekutif. Kita itu mengacu bukan mono eksekutif, plural eksekutif yang lemah, ya nggak jelas. Begitu wakilnya duduk juga nggak ngapa-ngapain, dia nggak punya hak mengatur, nggak mengurus juga nggak. Cuma jadi pendamping doang, pemanis pilkada. Nah, kalau satu kemudian nanti wakilnya diambil dari ASN, nah itu baru cantik Pak. Dari ASN, dari karir birokrasi. Karir birokrasi itu bisa orang pusat, bisa orang setempat, yang punya fashion kimia, apa namanya yang Anda suka ngomong, anak milenial ya. Jadi cocok begitulah ya. Chemistry. Chemistry-nya cocok, nanti jadi wakilnya bisa besar sampai 3, bisa hanya 1, tergantung karakter daerah otonom. Wakilnya bisa sampai 3 untuk daerah yang besar, tapi ini nanti minta 3, nah ini harus dikontrol ya. Berapa yang dimungkinkan gitu, 1, 2, atau 3. Bahkan ada yang nggak perlu wakil mungkin karena masih baru, daerah otonom baru barangkali ya. Nah, jadi dari ASN Pak yang tepat. Nah, itu nanti melalui seleksi atau melalui proses tertentu yang diatur oleh peraturan perundangan berikutnya ya. Nanti ada intervensi dari kepala daerahnya juga ya. Itu kepala daerah yang jadi itu kan nanti akan kerja bareng soalnya ya. Tapi kalau ASN, saya setuju ASN itu benar. Oke. Selain untuk pola karir juga artinya program dari pusat terlaksana itu Prof. Itu maksud pemikiran saya aja Prof.
Kalau Bapak nyebut program dari pusat, saya khawatir itu intervensi otonomi jadi otonomi nggak jalan. Ini malah saya dari awal saya ngajar ini supaya otonomi bermartabat. Jadi kalau mau orang pusat masuk, ya instansi vertikal. Terus standar-standar nasional mau jalan, diawasi. Orang pusat ada di daerah, jangan nggak ada. Lalu tepat azas dan tepat hukum ya, tepat azas terutama yang saya kembangkan kemana-mana saya ngomong. Ini banyak acak-adut kalau orang daerah di dalam struktur daerahnya dianggap ada intervensi elemen pusat, ini keliru nanti. Itu kalau ASN oke, kan bisa muter ke daerah ya, di daerah jadi wakilnya. Jadi programnya biarkan program dari dalam gitu. Kalau misalnya ada program pusat yang dikerjakan oleh daerah, itu tugas pembantuan. Dan dengan demikian bisa kalau orang pusatnya ada di daerah, bisa jalan dengan cantik. Jangan cuma nyuruh dari Jakarta. Kesel banget itu orang daerah, Mas, Mbak. Bapak Ibu semua, jangan nyuruh tapi ongkang-ongkang di Jakarta. Tolong itu ya. Jadi persoalan ini juga termasuk persoalan yang dihadapi oleh gubernur yang sedang menghadapi KPK. Tidak 100% muncul begitu aja kasus ini. Harus ada perasaan dari pihak-pihak di Jakarta yang itu adalah ada andilnya. Saya melihat dari kampus nggak 100%. Itu karena ditinggal, Pak. Disuruh doang, nggak diawasi. Lumayan dana otsus. Ya. Padahal kalau ngomong Papua, sesungguhnya yang lebih besar lagi ada. Kita semua makan ini, Pak. Ya, baik yang ngomongin otsus maupun yang minta merdeka itu. Ya, karena saya kaitan dengan OPM malah, ya. Ceker ayam semua, ceker ayam. Dagingnya itu Amerika, emas. Kita harus usir Amerika itu, ya. Lalu rangkulan bareng itu. Jadi kalau bareng-bareng kita akan mengatasi Papua bareng-bareng. Ya, kalau seperti ini nggak akan selesai-selesai ini, ya, dengan otonomi Papua. Ini yang lebih besar lagi. Tapi kalau kasus hukumnya, saya kira kita harus tegakkan bareng-bareng itu. Kalau kasus yang sekarang. Oke, Pak Budi ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, tentang isi wakil kepala daerah, saya pikir bisa diperbaiki memang. Ada yang lain? Saya lanjutkan dulu lah, takut belum selesai, sudah waktunya habis. Nanti Anda boleh nanya lagi. Nah, ini sampai mana tadi ya? Ini bukan, oke, ini kayaknya. Ya benar. Saya akan kawinkan dengan daerah otonom, Pak. Karena orang pusat dikembangkan di seluruh negara di dunia ini bersamaan dengan desentralisasi atau sebaliknya, desentralisasi bersamaan orang pusat di daerah. Kecuali negara yang tidak menyelenggarakan desentralisasi, yaitu Singapura sama Timor Leste. Timor Leste hanya wilayah administratif, tadi dekon doang, selesai sudah. Ya, nggak ada orang pusat, nggak ada orang daerah otonom. Singapura juga, jadi sudah selesai tadi. Nah, the rest in the world, di lain Singapura dan Timor Leste, semua ada desentralisasi. Jadi materi berikutnya harus perhatikan. Nah, akhirnya timbul tipologi pemerintahan lokal. Ya, gara-gara ada desentralisasi. Nah, ini baik FFA itu fragmented village administration, maupun EFA, itu ada desentralisasi, ingat. Jadi ada tipologi Pemda akhirnya. FFA dan IFA strukturnya jadi sama-sama bisa panjang, ya. Di samping itu ada daerah otonom. Nah, begitu FFA digabung dengan daerah otonom dan IFA, lahir dua tipologi. FFA plus desentralisasi lahir fungsional sistem. IFA bersama desentralisasi lahir prefektur sistem, Mas. Jadi Indonesia menganut prefektur sistem. Bersamaan dengan desentralisasi lahir prefektur sistem. Indonesia nggak menganut fungsional. Nah, indikatornya lihat
elemen jabatan dan elemen wilayah. Kalau fungsional, tidak ada penyatuan dua elemen itu. Elemen wilayah dan elemen jabatan. Karena nggak ada wakil pemerintah. Daerah otonom lahir ya begitu aja di dalam peta negara itu. Karena otonomisasi, ada masyarakat lokal. Ini kaitannya sama masyarakat lokal. Dia biar ngatur dan ngurus sendiri, silakan desentralisasi. Udah nggak ada wakil pemerintah. Antar instansi vertikal juga begitu wilayahnya, saling fragmented. Ada daerah otonom fragmented lagi. Cek Malaysia. Ya, daerah otonom sendiri, Mas. Orang pusat di daerah ya sendiri, wilayahnya sama, tapi muncul sendiri-sendiri, makanya desentralisasi. Daerah otonom mengatur apa? Diawasi oleh instansi vertikal di tempat itu. Di daerah tidak ada wakil pemerintah, melainkan sebatas instansi vertikal dari departemen teknis. Kepala daerah bukan wakil pemerintah, dan daerah otonom tidak simetris dengan wilayah KL manapun. Nggak ada. Gitu ya. Semakin fragmented, itu fungsional. Nah, ini yang nulis Mohud, Alderfer, Rondinelli, B.J. Smith. Tuh B.J. Smith, functional system. Tuh, ya. Itu loh. Oke. No general representative of the state. Tuh yang dimerahin di bawah. No general representative. Tidak ada wakil pemerintah. Gitu. Prof Ben juga. Tidak ada wakil pemerintah. Ini Prof Ben tahun 78 di jurnal, ya. Ini definisi saya. Sistem Pemda dalam sebuah negara bangsa di mana peran pemerintah pusat di daerah hanya melalui instansi vertikal sektoral yang bertugas pengelolaan pelayanan publik yang menjadi tugasnya, Binwas Bintek terhadap daerah otonom, serta jurisdiksi daerah tidak berbasis pada jurisdiksi instansi pusat manapun. Tidak ada wakil pemerintah, ya. Oke. Lalu prefektur. Prefektur itu pecah jadi terintegrasi dan tak terintegrasi. Prefektur terintegrasi, kepala wakil pemerintah atau wakil pemerintah menjadi kepala daerah. Daerah otonom berimpit dengan wilayah administrasi. Prefektur terintegrasi, Mas. Oke? Jadi wilayah dan jabatan nyatu. Nah, Indonesia kan di provinsi, di kabupaten kota enggak. Maka disebut oleh Prof. Ben prefektur terintegrasi parsial. Nah, yang tak terintegrasi, jabatan wakil pemerintah tidak disandang oleh kepala daerah. Jadi wakil pemerintahnya siapa, kepala daerahnya siapa. Gitu. Itu zaman Belanda pernah, Mas. Pernah zaman Belanda. Orang Belanda itu wakil pemerintah, kepala daerahnya orang Indonesia. Bupati-bupati orang Indonesia, residen orang Indonesia. Ya, gitu. Nah, pernah ada gubernur. Nah, zaman waktu Belanda, residen dan gubernur orang Belanda, ya. Nah, bupati wali kotanya aja yang bisa orang Indonesia, gitu. Sampai bawah ada kontrolir, gitu. Camat kontrolir, under district, ya. Ada juga kontrolir, subkontrolir, gitu. Orang Belanda. Jadi tak terintegrasi. Kita sekarang terintegrasi parsial di gubernur provinsi, Pak. Nah, ini prefektur sistem ditulis B.C. Smith juga, ya. Ada representative of central government, tuh, ya. Oke. Definisinya, sistem Pemda dalam sebuah negara bangsa di mana terdapat instansi vertikal dan wakil pemerintah dengan jurisdiksi daerah otonom berbasis jurisdiksi wilayah administrasi wakil pemerintah. Simetris, ya, terjadi pertautan wilayah daerah otonom dengan wilayah kerja pemerintah pusat. Terintegrasi jika wakil pemerintah berperan ganda sebagai kepala daerah. Tidak terintegrasi jika wakil pemerintah tidak menjabat sebagai kepala daerah. Jadi orang berbeda, ya, ini. Oke, Mas, ya. Nah, ini Pak Ben tahun 78 nulis prefektur terintegrasi, ya. Nah, jadi bedanya jelas. Sistem prefektur ada wakil pemerintah, sistem fungsional enggak ada. Prefektur itu dianut Erokontinental, fungsional Inggris Amerika. Pengisian jabatannya karena wakil pemerintah ada intervensi pusat, Mas.
di negara yang anut sistem ini. Enggak 100% dari pilkada, dari DPRD maupun langsung. Nah, di negara penganut fungsional nggak kenal, nggak ada ya, kepala daerah kan kepala daerah tok, jadi murni dari DPRD atau langsung. Ya, di negara fungsional pilkada ya langsung atau tidak langsung, murni udah jadi, nggak ada wakil pemerintah. Kalau ada wakil pemerintah mestinya ada intervensi pemerintah. Di Indonesia berarti untuk gubernur mestinya. Indonesia seolah-olah gubernur hanya kepala daerah dari sisi pilkadanya, Mas. Makanya diperbaiki, ya, minimal wakilnya kata Pak Budi. Mestinya bukan hanya wakilnya doang juga. Proses pilkadanya Pak menjadi gubernur itu ada tambahan gitu. Ada intervensi pusat karena dia wakil pemerintah gitu. Sampai jadi kepala daerah. Nah, kalau bupati wali kota oke, seperti yang sekarang dari pilkada langsung maupun enggak. Ya, gitu. Nah, ini fuse, split dan jewel. Nah, Pak Liman juga. Jadi kalau jewel itu misah bareng-bareng di level-level, ya. Ini kayak sistem fungsional sama tak terintegrasi. Kalau fuse nyambung kayak zaman Pak Harto, setiap level ada wakil pemerintah dan kepala daerah jadi satu orang, bupati wali kota satu orang, kepala daerah dan wakil pemerintah, gubernur juga. Itu fuse namanya. Split seperti Indonesia sekarang, split. Bupati wali kota enggak, gubernurnya iya, jadi kepala daerah dan wakil pemerintah. Makanya split, misah di satu level. Oke, lanjut. Ini undang-undang Pemda sekarang, Pak. Model prefektur, pasal 1 ayat 9 tadi. Ya. Nah, tuh. Bahkan ada wilayah administratif. Ya. Gara-gara bupati wali kota mau nerima, kabupaten kota disebut wilayah administratif lagi katanya. Tuh di belakang, ini bupati wali kota, ya. Kabupaten kota disebut ayat di atas sebagai wilayah administratif, padahal bupati wali kota bukan wakil pemerintah. Bingungin lagi nih ayat 13-nya, ya. Pasal 1 ayat 9 bingungin, pasal 1 ayat 13 juga blur lagi, kacau. Nah, ini undang-undang dari masa ke masa, Mas. Jadi Indonesia itu dari tahun ke tahun selalu ada wakil pemerintah, kecuali di Undang-Undang 1 tahun 57. Ya, gitu, Mas. Itu undang-undangnya kita, Mas, undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sudah, wah ini kok jadi satu lagi. Ini harusnya, aduh ini harus perbaiki. Ini harusnya, sebentar, harus saya perbaiki. 6, ya, 6, 7, waduh, 7, aduh, 8, 9, 10, 11. Nah, 10, 11 undang-undang, Mas, dari zaman Belanda. Maaf, saya share lagi. Itu nggak tahu tuh terkoreksi sendiri, ya. Jadi ini hanya Undang-Undang 1 tahun 57 yang nggak menganut wakil pemerintah. Nah, Undang-Undang 23 ini saya kritik makin lemah wakil pemerintah, Mas, karena ditempatkan hanya sebagai instansi vertikalnya Kemdagri gitu, ya. Tuh. Di sini, Mas, langsung aja udah maghrib, ya. Ini ya Kemdagri langsung nih di sini pasal 92, 91, pasal 91 hanya ngadepin bupati wali kota. Harusnya ini putus-putus dijadikan garis tegas ini. Ini saya bikin putus-putus sesuai otonomi ini sebetulnya, ya. Lalu faktanya oleh norma jadi tegas oleh pasal 91 ini. Ya, gara-gara nerima PUM. Nah, nanti KL bisa ke GWPP ngasih urusan sektor KL, ya. Pasal 10, pasal 19 ini. Ini dibantu oleh ex officio OPD GWPP ini. Aneh lagi nih. Ini saya kasih tanda tanya.
Ini versi juknisnya Kemdagri, Mas. Kalau mau yang ideal, saya paksakan kondisi Indonesia, mestinya ini, ya. Orang Kemendagri ini di sini ditempatin di seluruh GWPP seluruh Indonesia. Bupati wali kota itu bukan wakil pemerintah, maka ada perpanjangannya di lokasi, ya. Bikin tangannya gubernur di setiap kabupaten kota atau setiap 5 kabupaten ada 1 tangan gubernur, 5 kabupaten tangan gubernur atau 3-4 gitu, terserah kondisi wilayahnya. Ya, jangan bupatinya jadi mengurusi PUM, ya, karena undang-undang nggak nyebut itu gitu. Lalu KL instansi vertikal ini dikoordinir sama GWPP, pasal 2591 gabung jadi 1, inilah integrated prefectoral system. Bukan ini instansi vertikal seolah-olah sama dengan GWPP. Ini nggak dikasih lagi, ya, hanya 5 bidang. Nah, Mas, lihat pasal 10, 19 tuh. Dalam menjalankan urusan pemerintahan absolut, dapat tuh ke gubernur tuh, Mas. Instansi vertikal atau gubernur. Jadi bisa gubernur loh. Ya, Anda yang dari KL 5 bidang sekalipun bisa ke gubernur nih, karena absolut. Tuh pasal 10, boleh. Tapi disebut belakangan. Kalau pasal 19, lucu. Disebut duluan. Ya, baru instansi vertikal. Dengan cara melihat kepada gubernur atau kepada instansi vertikal disebut duluan. Ini konkuren. Nggak ngerti maksudnya apa ini. Yang nyusun, hanya yang nyusun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kenapa gubernur duluan, instansi vertikal belakangan. Pasal 10, instansi vertikal duluan, gubernur belakangan. Gitu, ya. Itu ini bisa, Mas. Jadi gambar ini ke sini nanti boleh. Baik absolut maupun konkuren. Harusnya enggak ke instansi vertikal yang benar. Ini hanya menerima PUM dari pemerintah, Kemendagri bantuin aja, maka harus ada orang pusat di dalam gubernur. Ini ex officio, kacau lagi deh. Ini Jakarta begini, kebetulan tegas, Jakarta satu otonomi kan, otonomi tunggal. Tapi ya kacau karena undang-undangnya ngomong perangkat OPD, ya. Ini kacau lah. Bahkan bisa nerima sini juga, walaupun bisa instansi vertikal pasal 10, pasal 19. Ini akan jadi trap terus, Mas. Ya, trap. Gitu loh. Oke, 18.03 ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya selesaikan sampai di 18.15 boleh. Monggo, silakan. Ada? Jadi wakil pemerintah itu sekaligus kepala daerah. Namanya Integrated Prefectoral System. Rekrutmennya dengan demikian, akhirnya dengan pilkada. Harusnya karena wakil pemerintah, usul saya harus ada proses lanjutan. Kecuali bupati wali kota, bukan wakil pemerintah, no problem. Ya. Ini jadi perbincangan. Sebetulnya gambar ini, Mas, ke bupati ini masalah loh, sampai hari ini. Karena akan ada kecamatan ini. Ini camat di bawah, ini akan terima dari bupati wali kota untuk ngordinir desa. Ini dampaknya nggak main-main ini. Saya nggak gambarin, Pas. Harusnya ke sini. Nanti mantau terserah camat mau dilimpahin apa, daerah otonom, bukan dalam rangka PUM, dia bukan wakil pemerintah, apalagi camat. Silakan memanage desa, Pak Bupati Wali Kota, ada pelimpahan wewenang apa dari Pak Bupati masing-masing, tapi bukan PUM. Ini Indonesia sekarang dari Juknis, ini akan dari PUM juga, Pak, camat-camat itu. Memang sudah terlanjur nyaman waktu camat jadi wakil pemerintah, ya, nyaman. Ya silakan Bupati Wali Kota nempatin seperti wakil pemerintah, tapi dari perda masing-masing, nggak perlu ada intervensi Jakarta gitu loh, masing-masing daerah. Kecuali yang ini perpanjangan menurut saya, perpanjangan tangannya.
Ini dari intervensi Indonesia nasional karena undang-undang mengatur dia bukan wakil pemerintah, maka perlu perpanjangan sementara kan wilayah provinsi luas. Perlu ada perpanjangan gubernur sebagai wakil pemerintah, ya. Dulu ada residen. Nah, di Jawa Tengah, di Pulau Jawa lah paling enggak. Mungkin bentuknya itu atau deputi gubernur wilayah Karsidenan Pekalongan, deputi gubernur wilayah Karsidenan Solo, Surakarta, deputi gitu untuk mantau bupati wali kota, Mas, ya, gitu loh. Ini nggak ada loh. Dan ini masih soal yang ini pakai ex officio kepala OPD, masalah betul, Mas. Ini juga jadi masalah nanti dalam dana dekon, dana alokasi khusus. Ini pertanyaan besar. Korupsi, kalau KPK kerja keras kemana-mana itu, ini termasuk yang bau korupsinya mudah dicium. Gitu, Mas, Mbak. 18.06, cukup? Nggak ada pertanyaan? Baiklah. Cukup, Prof. Nggak ada, Prof. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Terus PowerPoint-nya tadi saya nge-share awal-awal. Jadi Mas Noval mungkin sudah dapat mudah-mudahan. Oke, rekamannya juga jalan terus. Saya sudahi Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Pak Prof.